warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات al-hadirin wal-hadirat wal-musyahidin wal-musyahidat dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mengumpulkan kita di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi, yaitu rumah-rumah Allah, masjid. Rasulullah SAW bersabda, khairu biqa'il ardi masajiduha. Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya. Sebaik-baik kaplingan di permukaan bumi adalah kaplingan yang di atasnya didirikan masjid. Dan kita sedang berada di salah satu tempat terbaik di permukaan bumi. Dengannya kita berharap, tapi tidak pasti. Dengannya kita berharap, sangat berharap, harapan yang sangat besar, namun tidak pasti. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bertemu di tempat-tempat terbaik, ini indikasi, ciri-ciri, tanda-tanda, mudah-mudahan, sekali lagi harapan, bukan kepastian, bahwa di generasi kita, kitalah yang terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.
Lihatlah mereka-mereka yang sering berkumpul, tapi tidak di masjid. Mungkin dari rumah ke rumah. Atau dari restoran ke restoran, sampai ke tempat maksiat yang lainnya. Lihat bedanya antara orang yang selalu bertemu di masjid dengan orang yang pertemuannya tak pernah di masjid. Kalau ataupun pertemuan di masjid, pertemuan yang lebih kepada acara seremonial bulanan daripada benar-benar menimba ilmu syar'i untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dengan seringnya kita berkumpul di rumah Allah, mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sedang kita lakukan sekarang, kita berharap sekali lagi berharap. Tak ada kepastian dan tidak boleh merekomendasi diri bahwa kitalah, nggak boleh. Karena semua itu ilmu gaib. Hanya ada di sisi Allah, tanpa wahyu kita tidak boleh berbicara. Namun harapan adalah harapan, bukan kepastian. Dan kita disuruh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk berhusnudzon pasca berikhtiar maksimal. Kita disuruh oleh Allah berhusnudzon pasca berikhtiar maksimal. Setelah kita berusaha maksimal atas sesuatu, disuruh Allah berhusnudzon. Dan salah satu ikhtiar kita adalah seringnya kita duduk belajar ilmu agama, mencari sunnah Rasulullah SAW, mencari tuntunan Allah di dalam Al-Quran dan tuntunan Nabi kita tercinta SAW, dengan memaksimalkan usaha tersebut dan berhusnudzon. Mudah-mudahan seperti yang tadi kita bicarakan di awal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu yang sangat membedakan seorang mukmin dengan yang bukan mukmin, seorang mukminah dengan yang bukan mukminah, bahwa hati orang yang beriman akan selalu terikat dengan apa yang Allah katakan kepadanya di dalam Al-Quran, tanpa keraguan. Tanpa keraguan. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, thumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Ada di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Garis bawahi kalimat thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman, ini iman yang diinginkan Allah. Adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan mereka tidak ragu sedikit pun akan apa yang datang kepada mereka dari Allah dan apa yang datang kepada mereka dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada keraguan. Quwwatul yakin, kuatnya keyakinan orang yang beriman
tentang apa yang Allah katakan, tentang apa yang Rasul SAW katakan, ini yang sangat membedakan mereka dengan orang yang tak beriman. Bahkan ini yang membedakan mereka dengan orang yang kurang iman. Bukan sekedar tak beriman, kurang iman. Orang yang kurang iman mulai meragukan. Adapun orang yang benar-benar beriman, tidak ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Beberapa tahun yang lalu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada beredar video seperti orang teriak-teriak kesakitan berasal dari dalam perut bumi. Pernah kira-kira antum mendengar atau mengetahuinya? Di video itu kalau tidak salah jeritan alam kubur, jeritan dari alam barzakh gitu. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitulah. Sebagian kaum muslimin kita dengar mereka mengatakan, saya benar-benar yakin adanya azab kubur. Saya benar-benar yakin adanya azab kubur. Ketika video itu beredar di saat lagi boomingnya, lagi viralnya dalam beredarnya video tersebut, ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan saya benar-benar beriman dengan adanya, saya benar-benar yakin dengan adanya azab kubur. Pertanyaan saya adalah, sebelum video itu ada, iman Anda bagaimana? Sebelum video itu ada, yakin Anda bagaimana? Kalau dengan adanya video itu, baru kemudian Anda yakin, Anda harus bertanya, siapa saya sebelum video itu ada? Yang ingin Anda katakan adalah, seharusnya orang mukmin ada dan tidak ada video itu, keyakinannya tidak goyang. Tidak goyah sedikit pun adanya azab kubur. Kenapa? Karena itu Rasulnya tercinta yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul tercinta SAW tidak berbohong sedikit pun. Harusnya tidak goyah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, sampai kepada titik iman, keyakinan orang yang beriman, yakinnya orang beriman dengan apa yang Allah katakan, dengan apa yang Rasul SAW katakan. Kalau toh pun bertabrakan dengan logikanya, bertabrakan dengan pandangan matanya, dia tetap mengatakan yang saya tatap dengan mata saya ini tidak benar. Yang saya lihat, dan ini logika manusia, tidak benar. Yang benar adalah apa yang Allah katakan. Yang benar adalah apa yang Rasul katakan. Walau kita tidak bisa membuktikan pembenaran apa yang Allah katakan dan Rasulnya secara logika atau secara ilmu, sains dan teknologi, tetap kita akan katakan yang benar adalah ini, bukan itu. Karena di zaman kita sekarang, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, terlalu banyak orang sekarang yang mengikatkan keyakinannya kepada hasil penemuan manusia. Terlalu banyak. Hasil laboratorium, hasil riset dan teknologi, hasil yang semua itu adalah sesuatu yang bersifat duniawi nyata. Percaya tidak percaya, orang yang beriman seperti inilah yang bakalan tewas di saat berhadapan dengan Dajjal. Karena pandangan matanya menunjukkan kepadanya Dajjal benar-benar Tuhan. Dajjal benar-benar Tuhan. Buktinya, suruh langit menurunkan hujan, hujan turun.
Semua itu dengan izin Allah. Buktinya, dia datang kepada kaum dan mengatakan, kalau beriman kalian kepada saya akan suruh bumi ini mengeluarkan kebaikan-kebaikannya, sehingga tanaman-tanaman menjadi subur dan kalian hidup dalam kenikmatan kehidupan dunia. Dan kalau kalian tidak beriman kepada aku, maka akan larang bumi ini untuk mengeluarkan kesuburannya, dan kalian akan paceklik dan tanaman-tanaman akan kering kerontang, dan seperti itu yang terjadi dengan izin Allah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mata telah menunjukkan bahwa dialah yang ngatur alam semesta. Dan inilah orang-orang yang seperti inilah yang imannya nanti akan ikut siapa? Dajjal. Kenapa? Di zaman kita sekarang ini saja, ada orang yang punya kemampuan yang 1/1000 lebih rendah daripada Dajjal. Orang yakini loh kok itu orang luar biasa, orang ahli ini, orang wali ini, wali itu, dan boleh membuat syariat sesuka hatinya. Itu kemampuannya baru mungkin 1/1000 Dajjal yang hakiki. Betapa banyak sekarang manusia tertipu dengan hal-hal yang sifatnya terlihat mata. Terlihat dia dibacok tidak luka, misalnya ditusuk tidak tembus pedang dan semacamnya. Oleh karena itu, wahai saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hiduplah dengan yakin yang benar-benar terikat dengan kokoh di hati, tertanam dengan mendalam, tertanam dengan tertancap dengan dalam di hatimu. Semua yang Allah katakan itu apa adanya, 100% semuanya benar. Tak ada yang keliru sedikit pun. Ada yang akan ada, tak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Allah katakan, tak ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang Rasul katakan. Semua akan terjadi seperti yang Allah katakan, semua yang akan terjadi seperti yang Rasul katakan. Dengan inilah kita beriman, sehingga adanya video-video yang tadi tak membuat kita beriman. Karena kita sudah beriman luar biasa sebelumnya. Belum ada video itu kita sudah beriman 100% keimanan kita bahwa akan ada sesuatu di alam barzakh, pertanyaan malaikat, dan yang mampu menjawab akan mendapatkan nikmat kubur, dan yang tak mampu menjawab akan mendapatkan azab kubur. Ada 3 di dalam kubur: fitnah, azab, dan nikmat. Fitnah pertanyaan, ujian. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang ada di dalam kubur, bahkan alas tidurnya didatangkan oleh malaikat dari dalam surga. Alas tidurnya lebih baik daripada alas tidur raja-raja dunia. Alas tidur orang yang mendapat nikmat kubur lebih hebat daripada alas tidurnya raja-raja dunia. Mata kita memandangnya di tanah, tapi alas tidurnya untuk orang-orang yang dapat nikmat kubur lebih baik daripada alas tidurnya raja-raja dunia. Dan ada juga yang mendapatkan adab kubur. Baik, usahakan iman Anda tak pernah goyah, karena inilah yang diinginkan Allah dalam iman. Inilah yang diinginkan Rasulullah SAW di dalam iman. Pertanyaan berikutnya adalah, di permukaan bumi ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita yang berhadapan dengan petaka-petaka dunia, musibah-musibah dunia, pertanyaannya, adakah sesuatu yang disebut jalan buntu? Pada diam, mana nanya loh. Ada jalan buntu? Ada. Gang buntu. Problematika kehidupan bukan jalan buntu, gang buntu. Kalau itu mah banyak. Problematika yang Anda maksud. Dalam problematika kehidupan dunia, kehidupan kita di permukaan bumi, dalam
masalah-masalah yang menimpa kita, musibah-musibah yang menimpa kita. Adakah sesuatu yang namanya jalan buntu? Ada atau tidak? Ada khilaf kayaknya jawabannya. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak. Di dalam Al-Quran, surat At-Talaq, ayat yang kedua, di akhir ayat yang kedua disambung di awal ayat yang ketiga. Surat At-Talaq di akhir ayat yang kedua dan di awal ayat yang ketiga. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, Allah akan memberikan untuknya, mewujudkan untuknya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan lalu Allah beri rezeki kepadanya dari arah yang dia tak sangka-sangka. Masih dalam surat yang sama, ayat yang ke-7. Masih di surat yang sama, ayat yang ke-7, akhir ayat yang ke-7, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Sayaj'alullahu ba'da usri yusra." Maka Allah akan mewujudkan setelah kesulitan, adanya kemudahan. Di dalam surat Asy-Syarah, Alam nashrah laka sadrak, Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Allah ulang, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini Allah katakan di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, adakah jalan buntu? Tak ada. Tidak ada, hai orang-orang yang beriman. Allah tabaraka wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan memberikan kepada mereka solusi dari problematika yang mereka hadapi. Dan Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Subhanallah. Di ayat yang kedua dan ketiga dari surat At-Talaq, Allah tidak memberikan kepada orang yang beriman janji bahwa mereka tidak diberikan problematika. Allah tidak memberikan janji itu. Namun Allah memberikan janji solusi dari problematika. Maka, siapapun Anda, jangan pernah mencari hidup tanpa problematika. Nggak akan ketemu. Hidup itu pasti ada problem. Pasti, pasti dan pasti. Tak ada hidup yang namanya di dunia ini tanpa problematika. Semua kita yang hadir di majelis ini, yang laki-laki atau yang wanita, pria ataupun wanita, tua ataupun muda, semua kita punya problem. Semua kita punya problem, termasuk yang lagi ngomong. Termasuk yang lagi ngomong, wallahi punya problem hidup. Nggak ada yang tidak. Jadi, terutama yang duduk di belakang ya. Terutama yang duduk di belakang. Lihat kepala-kepala yang di depan Anda. Semuanya kepala penuh problem itu. Ya. Ma'asyiral muslimin. Syaitan datang kepada banyak orang dan mengatakan, kenapa saya saja yang diberikan problematika, yang lain tidak. Ini untuk membuat dia frustasi dalam hidup. Dan mulai hidupnya itu dimasuki oleh yang namanya kesedihan. Dan membuat seseorang sedih, itu tujuan utama iblis untuk memasukkan setelahnya sesuatu yang dia inginkan.
Hati-hati, wahai manusia, dalam kehidupanmu. Langkah iblis untuk mengajak Anda berbuat maksiat diawali dengan Anda diberikan rasa sedih atau Anda diberikan rasa takut. Kalau Anda sudah bersedih, Anda sudah takut, pintu iblis untuk mengajak Anda melaksanakan hal-hal yang dia ingin bawa Anda kepadanya terbuka luas. Oleh karena itu, kenapa iblis rakus terhadap orang yang sedang ditimpa masalah dan problematika, bahwa kenapa saya saja yang dapat, yang lain tidak. Padahal sudah kita katakan tadi, tak ada manusia yang hidup tanpa problem. Tak ada manusia yang hidup tanpa problem. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Tak ada. Mau kemana kita? Carilah. Ustadz kelihatannya hidupnya nyaman-nyaman aja, kelihatannya hidupnya bahagia-bahagia saja, kayaknya hidupnya itu normal-normal saja. Itu karena dia belum cerita aja sebenarnya. Belum cerita sama kita. Kita tak tahu. Bukan tak ada. Ada, itu pasti. Beberapa tahun yang lalu, Allah takdirkan sedang bersama salah seorang pengusaha yang punya 4 pabrik di Cikarang. Cikarang itu masih Bekasi ya? Masih Bekasi. Masih wilayah antum juga, Masya Allah. Dia punya 4 pabrik di wilayah Cikarang sana. Itu kali pertama, sudah kenal dengan beliau sebelumnya, tapi kali pertama dibawa ke pabriknya. Di pabrik itu beliau bercerita tentang penderitaan hidup yang membuat beliau menangis. Di kantor pabrik itu beliau bercerita tentang penderitaan hidup yang membuat beliau menangis. Permasalahannya adalah antum bukan tempat beliau bercerita sehingga antum tak tahu, gitu loh. Sehingga hidupnya terlihat normal-normal aja, Masya Allah, usahanya maju, pabriknya 4, yang belanja dari Hong Kong, dari Taiwan, dari Cina, dan pokoknya antum nggak tahu deh pokoknya. Sehingga antum sebagai tetangganya, kok melihatnya bapak ini, Masya Allah, usahanya lancar, kehidupannya lancar, dan karena nggak cerita aja. Giliran beliau cerita dengan di depan kita dengan linangan air mata. Oleh karena itu, ayat-ayat Allah memberikan kepada kita kekuatan keyakinan bahwa setelah kesulitan ini ada solusi yang akan Allah berikan. Setelah problematika ini akan ada solusi yang Allah berikan. Setelah kesulitan ini akan ada kemudahan yang Allah berikan. Dan tidaklah Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan, dan tidaklah Allah memberikan kesulitan, melainkan karena setelahnya Allah ingin memberikan kemudahan. Kalau itu tertanam di dalam hati kita sangat dalam, tertancap dalam hati kita sangat dalam, kita punya mental untuk berhadapan dengan problematika kehidupan. Dan kita akan menjadi sosok yang kokoh, kuat, berhadapan dengan aneka ragam problematika, aneka ragam kesulitan. Ini yang Anda katakan tadi, seorang mukmin punya spesialisasi yang luar biasa, keimanannya kepada apa yang Allah katakan. Sehingga karakter seorang mukmin itu kuat. Semangatnya tingkat tinggi. Hidupnya penuh dengan optimisme. Hidupnya penuh dengan harapan-harapan yang luar biasa. Berat iya. Menangis iya. Harus bersabar iya. Tapi harapan tak pernah sirna. Di dalam surat Asy-Syarah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada sesuatu yang perlu kita ketahui. Ana yakin antum sudah mendengar, antum sudah mengetahui, namun harus kita ulang karena ini penting. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Seolah-olah ayat ini sama. Hanya beda fa saja. Pada ayat yang pertamanya ada fa, inna ma'al usri yusra. Lalu Allah ulang, inna ma'al usri yusra. Seolah-olah bagi orang yang membaca ayat, ayatnya sama kok. Hanya pengulangan saja. Hanya pengulangan saja. Padahal ayat tidak sama. Ayat itu tidak sama. Tidak murni pengulangan. Ayat yang pertama, fa inna ma'al usri yusra. Allah menyebut di sini satu kesulitan dan satu kemudahan. Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di sini Allah menyebut kesulitan satu dan kemudahan satu. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi di atas. Kalau antum ingin membuat terjemahan, buat yang tadi di atas. Akan ada kemudahan yang tak sama dengan kemudahan yang tadi di atas. Saya ulangi. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti Allah sudah menyebut satu kesulitan dan satu kemudahan. Ayat berikutnya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi di atas akan ada kemudahan yang beda dengan yang tadi di atas. Karena alif lam yang ada pada kalimat al-usri pada ayat yang kedua, alif lam, inna ma'al usri, inna ma'al, ada alif lamnya? Alif lam itu menunjukkan bahwa usri yang ada di dalam ayat ini hanya pengulangan penyebutan, padahal dia juga yang ada di ayat sebelumnya. Dan alif lam itu tidak ada pada yusra yang ada pada ayat sebelumnya. Maka di sini Allah menyebut kesulitan satu kali. Yang di ayat yang kedua hanya pengulangan yang satu yang ada di atas. Karena dia pakai alif lam. Orang Arab menyebutnya dalam istilah bahasa Arab alif lam al-ahdiyah. Menyebut sesuatu yang sudah disebut di atas. Padahal dia benda yang sama. Ketika yusra Allah sebut, Allah menyebutnya tanpa alif lam. Berarti yusra yang ada di ayat pertama berbeda dengan yusra yang ada pada ayat yang kedua. Berarti Allah menyebut satu kesulitan dengan dua kemudahan. Maka akan lebih banyak kemudahan dibanding kesulitan. Dan inilah dia realita kehidupan. Realita kehidupan yang Anda saksikan dalam hidupmu, wahai manusia, akan lebih banyak kemudahan Allah berikan dibanding kesulitan. Akan lebih banyak kemudahan Allah berikan dibanding kesulitan. Hidup kita ini lebih banyak sehatnya apa sakitnya? Jauh lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Ada apa ketika sakit, Anda meronta-ronta seolah nggak akan pernah sehat lagi? Frustasi. Hidup ini lebih banyak kecelakaannya dibanding selamat dari kecelakaannya mana? Lebih banyak selamatnya. Antum berapa ratus kali naik sepeda motor? Berapa ratus kali naik mobil? Kalau kecelakaannya cuma berapa kali sih? Paling hitung jari. Hampir semua orang pernah kecelakaan. Senggolkah ataukah apakah namanya, jatuh sendiri kah, atau ditabrak orang, atau dia nabrak orang dan semacamnya. Semua orang hampir pernah mengalami hal itu. Tapi lebih banyak yang Allah selamatkan dibanding yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal yang sama kebakaran, hal yang sama, hal yang banyak, terlalu banyak. Menunjukkan bahwa kemudahan akan Allah berikan jauh lebih banyak daripada kesulitan. Karena Allah menyebut dua kemudahan, Allah hanya menyebut satu kesulitan. Orang dahulu, orang-orang bijak dahulu mengatakan hidup bagaikan roda kehidupan. Kehidupan itu bagaikan roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Ini benar dan salah.
Benar dari sisi bahwa kadang kita di atas, ada kemudahan, kadang kita di bawah, ada kesulitan, itu benar. Kadang hidup itu ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang mudah, berganti-ganti antara kemudahan dan kesulitan. Salahnya di titik roda berputar seimbang. Salahnya di titik roda berputar seimbang. Dan kehidupan antara sulit dan gampang, antara kemudahan dan kesulitan tidak berjalan seimbang. Tidak seperti roda. Maka titik lemahnya di titik bahwa roda berjalan seimbang, sementara kehidupan antara kemudahan dan kesulitan jauh lebih banyak kemudahan dibanding kesulitan. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW atau tipis imannya yang merasa ini jalan buntu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, wajar kalau mereka kemudian mengira bahwa segala sesuatu tak ada solusi. Kehidupan mereka tidak punya solusi. Perkara mereka tidak ada solusi. Dan semacamnya dan semacamnya. Oleh karena itu, kita yang berkumpul di sini, yang menunjukkan bahwa kita ingin mempelajari apa yang Allah katakan, ingin mendengarkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala katakan, haram bagi kita untuk mengira bahwa hidup kita akan bertemu dengan jalan enggak akan. Wahai muslim, wahai muslimah, sadarlah bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Namun Allah berkehendak hidup ini ada kesulitan, ada kemudahan. Itu yang Allah hendaki untuk dunia. Dan Anda adalah orang yang hidup di dalamnya. Dan Allah sudah berkehendak bumi ini ada kesulitan, ada kemudahan. Di dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhahu, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khair. Wa la yakunu dzalika illa lil mu'min." Alangkah menakjubkannya urusan orang mukmin. Alangkah menakjubkan perkara mereka. Seluruh urusan mereka, seluruh keadaan mereka adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali untuk orang mukmin. Maka jadilah kita orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah. Apabila yang datang kepadanya adalah hal-hal yang dia sukai, hal-hal yang membuat dia gembira, hal-hal yang dia senangi, syakar, seorang mukmin akan menghadapinya dengan sifat syukur. Fakana khairan lah. Dan itulah yang terbaik untuknya. Wa in asabathu dharra. Dan apabila yang datang kepada orang mukmin itu mudarat, petaka, musibah, sabar. Seorang mukmin akan berhadapan dengan petaka itu dengan sifat sabar. Dia akan hadapi dengan sifat sabar. Fakana khairan lah. Maka itulah yang terbaik untuknya. Di dalam hadis ini ada dua yang datang kepada kita sebagaimana disuruh kita menyiapkan dua untuk berhadapan dengannya. Dua yang akan datang kepada kita disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Pertama, sarra, sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang membuat kita senang, sesuatu yang kita sukai. Dan yang kedua, sesuatu yang tidak kita sukai bernama bencana, petaka. Dan Nabi tidak menyebut yang ketiga. Dan Nabi SAW tidak menyebut yang ketiga. Hanya menyebut dua saja. Berarti memang hidup kita di dua itu. Hidup kita hanya di dua itu. Nabi tidak menyebut yang ketiga. Wahai manusia, mukmin dan mukminah, perhatikan hidup Anda yang sudah Anda lalui saja. Yang sudah Anda lalui. Coba perhatikan. Adakah sesuatu terjadi dalam hidupmu bukan salah satu di antara yang dua ini? Dia tidak masuk sesuatu yang saya sukai. Dia juga tidak masuk sesuatu yang musibah. Nggak ada. Hidup kita kalau tidak datang kepada kita sesuatu yang kita sukai, atau datang kepada kita sesuatu yang tidak kita sukai. Hidup itu berganti-ganti di situ aja. Sebagaimana perkataan
yang tadi, pergantian antara kemudahan dan kesulitan. Walau dengan volume yang berbeda dan jumlah yang berbeda, kuantiti yang berbeda. Namun berganti-ganti, kadang sulit, kadang susah, kadang kemudahan, kadang kesulitan lagi. Sudah mudah, datang lagi kesulitan, habis sulit, datang lagi kemudahan. Ada sesuatu yang kita sukai, datang lagi hal yang tidak kita sukai, datang lagi hal yang kita sukai, datang lagi hal yang tidak kita sukai, datang lagi. Seperti itu terus. Karena memang hidup hanya itu. Kesulitan dan kemudahan. Sesuatu yang kita sukai dan sesuatu yang tidak kita sukai. Sesuatu yang membuat kita bahagia atau sesuatu yang membuat kita menangis. Tak ada hidup selain itu. Tak ada hidup selain itu. Oleh karena itu Nabi tidak menyebut keadaan yang ketiga. Sallallahu alaihi wasallam. In asabathu sarra, in asabathu dharra. Apabila yang datang kepadanya hal yang membuat dia suka, hal yang membuat dia gembira, hal yang membuat dia bersenang, sukaria. Atau datang kepadanya sesuatu yang membuat dia menderita, mudarat, petaka, bencana, dengan aneka ragam keadaannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimin. Kalau kita yakin akan semua itu. Sekarang Anda yang sedang berada dalam petaka, yakinlah petaka ini akan berlalu. Dan akan datang kemudahan. Hal yang sama. Anda yang sekarang berada di dalam kenikmatan dan kesenangan dan sesuatu yang Anda sukai. Suatu saat siap-siap akan datang sesuatu yang Anda tidak sukai. Siap-siap. Dan siapkan mental untuk berhadapan dengan itu. Imam Abdurrahman As-Sa'di ketika beliau bercerita mensyarah hadis Nabi SAW, nasihat Rasulullah SAW kepada seorang lelaki, bersabarlah, bersabarlah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ada hadis Nabi yang terkenal, masyhur, seseorang minta nasihat kepada Nabi SAW dan Nabi menasihati jangan marah. Dia mengulang, ya Rasulullah berikan saya nasihat, kata Nabi jangan marah. Ya Rasulullah berikan saya nasihat, kata Nabi jangan. Dia mengulang berkali-kali, wasiat Nabi kepada beliau cuma satu, jangan marah. Beliau di dalam hadis ini, mensyarah hadis ini, beliau bicara tentang kesabaran, dan ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa yang beliau katakan, bahwa banyak orang bicara sabar ketika musibah terjadi. Padahal sabar yang paling penting adalah menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Menyiapkan sabar sebelum musibah datang. Dan ini orang yang jarang orang bicarakan. Anda mendapatkannya dari kitab beliau tersebut. Ketika beliau mensyarah hadis, la taghdab, jangan marah. Banyak orang bicara sabar, yaitu ketika musibah sabarlah, sabarlah. Itu adalah ujian dari Allah. Dan sedikit yang membicarakan, siapkan sabar untuk petaka yang pasti akan datang. Oleh karena itu, Anda yang sekarang diberikan Allah kemudahan, jangan lupa, suatu saat akan ada kesulitan. Oleh karena itu, bersiap. Jangan kira bahwa kenikmatan ini akan selamanya. Jangan kira kesenangan ini akan selamanya. Tidak. Akan ada setelah itu terjadi kesulitan. Karena begitu yang Allah inginkan di permukaan bumi. Di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Imam Ibnul Qayyim mengungkapkan sebuah pertanyaan, kenapa Nabi Adam dan cucunya Allah hidupkan di bumi yang penuh dengan petaka, penuh dengan bencana, penuh dengan mudarat-mudarat. Salah satu jawaban yang beliau jawab sendiri adalah Allah berkeinginan, Allah berkehendak, Allah maunya negeri tanpa mudarat itu hanya surga. Allah berkeinginan, Allah berkehendak, negeri yang tanpa problematika itu hanya surga. Oleh karena itu, anak cucu Adam ditaruh dulu di bumi yang ada masalah. Di negeri yang penuh dengan problematika, di bumi yang penuh dengan kesulitan. Di bumi yang di dalamnya ada nasab, ada susah payah, ada bertungkus lumus. Karena nasab itu tidak ada lagi di surga.
Alladzi la yamassuna fiha nasab. Penduduk surga mengatakan kita tidak ada nasab. Tidak ada sesuatu yang membuat harus sulit gitu, nggak ada. Nggak ada effort untuk mendapatkan kebaikan itu harus susah dulu untuk mendapatkan kebaikan. Itu nggak ada. Semuanya datang dengan begitu mudah. Sampai minum air pun tak perlu menuang. Minum air nggak perlu menuang di surga. Menuang di surga sudah dianggap kesulitan. Bayangkan. Menuang, padahal itu nggak sulit sebenarnya kan. Dari teko, dari yang besar dituang ke gelas. Nggak ada di surga Allah. Wa ka'san dihaqa. Yang ada di surga Allah, gelas-gelas ketika minum langsung terisi penuh. Anda tinggal minum. Sekedar menuang di surga Allah dianggap kesulitan. Buang air pipis dianggap kesulitan. Bahkan kentut dianggap kesulitan. Nggak ada kentut di surga Allah dan tidak ada buang air kecil, apalagi buang air besar di surga Allah. Karena itu adalah dianggap kesulitan. Giliran makan buah disuruh petik sendiri. Karena ternyata metik itu lebih enak makan buah metik daripada tidak metik. Bukankah metik itu sulit, Ustaz? Enggak. Buktinya orang metik mau metik bayar lebih mahal dibanding beli aja tanpa metik. Ada tempat, antum tahu nama tempatnya, Anda nggak mau nyebut aja sebenarnya. Kalau metik sendiri mahal bayarnya. Padahal sebelum tempat pas di situ juga ada yang jual, udah matang, tinggal beli makan. Tapi kalau mau metik sendiri susah-susah, panas-panas, berkeringat sambil jalan-jalan, mungkin ada kalajengkingnya atau. Tapi antum lebih mau metik sendiri biarlah bayar mahal. Kenapa? Karena metik buah ada kenikmatan yang lebih tinggi daripada sekedar makannya. Oleh karena itu Allah jadikan di surga itu metik. Karena kenikmatan makan buah itu plus memetiknya itu lebih nikmat. Tapi Allah jadikan memetiknya nggak pakai sulit. Sambil duduk metik, sambil baring metik, itu nggak pakai sulit. Metik juga tapi nggak pakai sulit. Nggak pakai sulit. Duduk begini sambil sandaran metik. Rebahan sambil rebahan metik. Tapi pakai metik. Kutufuha daniyah. Ala kulli hal. Beliau menjawab bahwa kenapa Allah Tabaraka Ta'ala menginginkan manusia hidup? Karena Allah menginginkan manusia untuk merasakan kesulitan. Karena sesungguhnya kemudahan tidak ada rasa nikmat kalau belum merasakan kesulitan. Kemudahan tidak ada rasa nikmatnya kalau belum mendapatkan kesulitan. Justru kemudahan itu terasa nikmat setelah tahu yang mana yang sulit. Oleh karena itu, Allah ingin Anda merasakan kemudahan. Dan merasakan nikmatnya kemudahan. Oleh karena itu, hikmah Allah berlaku, rasakan dulu sulit sebelum merasakan kemudahan. Itu terjadi di dunia. Allah tidak akan memberikan kemudahan kecuali sebelumnya Allah memberikan kesulitan. Agar Anda tahu bagaimana nikmatnya kemudahan. Mengerti nikmatnya kemudahan. Hal yang sama, rasakan dulu sulit di dunia sebelum nanti insya Allah berharap tapi tidak pasti, namun berharap sangat, kepastian tidak ada. Insya Allah semoga kita juga sampai ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa masuk neraka. Tanpa masuk neraka. Minta kepada Allah masuk surga tanpa masuk neraka. Jangan minta surga saja. Karena bisa saja masih ada orang yang masuk surga tapi ke neraka dulu. Maka kalau minta surga kepada Allah, minta surga yang tak pakai singgah ke neraka. Maka Rasul selalu minta surga kepada Allah dan minta perlindungan dari neraka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalal. Itu hikmah yang beliau bawakan di dalam kitab tersebut. Dan beliau tambahkan satu hikmah lagi. Tak semua anak cucu Adam pantas masuk surga. Tak semua anak cucu Adam pantas masuk surga. Oleh karena itu, mereka diturunkan dulu di permukaan bumi untuk terbukti ini yang pantas, ini yang tidak pantas. Maka yang pantas masuk surga, yang tidak pantas tidak masuk surga. Itu hikmah kenapa anak cucu Adam dihidupkan dulu di permukaan bumi, di dunia.
Karena disinilah ujiannya, sehingga disinilah pemisahnya. Mana yang pantas ke surga untuk dikembalikan ke surga, mana yang tidak pantas masuk surga untuk tidak dikembalikan ke dalam surga. Untuk tidak dikembalikan ke dalam surga. Dan selalu yang bertanya, kenapa Allah ciptakan kita di bumi, tidak dibiarkan kita di akhirat saja di surga Allah, kenapa Nabi Adam diturunkan ke permukaan bumi? Selalu yang bertanya itu orang yang suka maksiat. Saya beberapa kali menemukannya. Dan terlihat indikasi dari yang bertanya itu orang yang suka maksiat. Nggak tahu kenapa, tapi ya begitulah. Kayaknya orang yang pelaku maksiat ini nggak mau diazab. Maksiatnya mau, diazabnya tak mau. Pertanyaan itu mirip dengan kenapa Allah ciptakan neraka. Kenapa Allah ciptakan neraka? Dan pertanyaan kenapa Allah ciptakan neraka itu rata-rata datang kepada dari orang yang rajin berbuat maksiat. Kembali kita kepada janji-janji Allah, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pasti akan memberikan solusi untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Di dalam surat Al-Lail, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Ayat keberapa itu? Ayat yang ke 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 dari surat Al-Lail. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Barang siapa yang mau berinfak, mau menginfakkan hartanya dan bertakwa, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan al-husna. Al-husna di sini adalah surga. Dalam tafsirnya adalah surga. Membenarkan dengan adanya surga. Berarti beriman dengan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, beriman dengan akhirat, beriman dengan adanya surga, beriman dengan adanya neraka. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami akan berikan kepadanya kemudahan untuk mencapai yang mudah. Kami berikan kemudahan untuk mencapai yang mudah. Maka urusan orang yang beriman dan bertakwa menuju kemudahan. Urusan orang yang beriman dan bertakwa menuju kemudahan. Karena Allah berjanji, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia menuju kemudahan. Yakinlah, wahai orang yang beriman dan bertakwa, bahwa Anda ketika diuji oleh Allah dengan sesuatu, Allah ingin memberikan kepada Anda kemudahan. Tanamkan itu di dalam hatimu sehingga engkau sabar berhadapan dengan petaka. Sakit ya sakit. Nangis ya nangis, tidak ada masalah. Menjerit ya menjerit. Menjerit dalam arti kata sakit gitu. Tapi jangan histeris. Histeris nggak boleh. Menyampaikan keadaan kepada orang lain, sampaikan, nggak apa-apa. Asal jangan mengeluhkan Allah. Tapi yakinlah bahwa akhir daripada semua itu adalah kemudahan. Asal Anda adalah orang yang masih beriman. Asal Anda adalah orang yang masih muslim. Asal Anda orang yang masih ada imanmu kepada Allah dan Rasulnya, urusan akhir orang yang beriman adalah surga. Urusan akhir orang yang beriman adalah surga. Tak ada yang tidak. Ada yang masuk surga tanpa neraka, dan ada juga yang orang yang beriman, muslim, mukmin, mukminah, namun berbuat maksiat yang tidak Allah ampuni lalu masuk neraka. Namun hasil akhirnya yang ada di neraka itu Allah akan angkat dan dimasukkan ke dalam surga. Hasil akhirnya adalah kemudahan. Tinggallah di dalam neraka orang-orang yang tak pantas mendapatkan kemudahan itu. Maka selagi iman ada, hasil akhirnya adalah kemudahan. Hasil akhirnya adalah surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun tentu harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah diberikan surga tanpa singgah ke neraka. Itulah kemenangan yang sesungguhnya, surga tanpa singgah di neraka. Kembali kita tekankan, karena di zaman kita sekarang terlalu banyak orang yang suudzon kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepadanya kesulitan, dia merasa hancur, dia merasa dihinakan Allah, dia merasa
diberikan sesuatu yang dia tidak sanggup untuk menerimanya, dia merasa cobaan itu di luar kemampuannya. Akhi fiddin, Allah menakar Anda mampu. Oleh karena itu, Allah memberikan kepadamu. Dan takaran Allah, hisab Allah lebih benar daripada hisab dirimu. Allah menakar engkau mampu untuk menjalaninya, maka Allah berikan itu kepadamu. Kalau Allah menakar Anda tidak mampu, tak akan Allah berikan. Allah telah berjanji dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan berikan beban kepada manusia, kecuali sesuatu yang sanggup dia lakukan. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, kenapa kita tidak disuruh oleh Allah untuk nyembelih anak kita? Beda perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Suruh nyembelih anaknya sendiri. Karena Allah tahu Nabi Ibrahim sanggup untuk menjalaninya. Dan Allah tahu orang kayak saya tak sanggup untuk melakukan itu. Nabi Ibrahim benar-benar meletakkan Nabi Ismail. Dan pisau benar-benar diletakkan di leher Nabi Ismail. Tinggal menjalankannya saja. Dan Allah tahu bahwa itu akan dijalankan oleh Nabi Ibrahim. Namun Allah tak akan pernah memberikan di luar kemampuan. Maka yakinlah bahwa bencana yang sedang datang, petaka yang sedang datang, problematika hidup Anda. Saya tahu antum itu penuh problematika, Anda tahu. Anda juga penuh problematika, bukan antum saja. Maka jangan ngeluhkan kepada orang lain kecuali minta nasihat. Zaman kita sekarang zaman curhat. Seolah-olah curhat kepada orang lain tentang penderitaan hidup kita itu hal yang sangat nyaman. Para ulama memberikan kita pertanyaan penting. Anda mengeluhkan siapa ke siapa? Anda mengeluhkan siapa ke siapa? Yang memberikan kepada Anda petaka, bencana yang sedang ada Allah. Lalu Anda curhat kepada manusia. Manusia. Anda mengeluhkan siapa ke siapa? Hati-hati. Jangan sampai apa yang Allah lakukan kepada kita, kita keluhkan kepada manusia. Manusia itu tak bisa apa-apa. Harusnya keluhkan kepada Allah, perangai manusia. Keluhkan kepada Allah, apa yang kita terima dari manusia, itu yang benar. Jangan apa yang Allah berikan kepada kita, justru kita keluhkan kepada, hati-hati dengan curhat. Zaman sekarang zaman seolah-olah kalau sudah curhat itu hati lapang. Itu jalan syaitan. Kecuali minta nasihat. Kecuali minta nasihat. Kalau minta nasihat beda. Benar-benar minta nasihat. Lalu curhat karena minta nasihat. Tujuan utamanya bukan curhat, tapi minta nasihat. Wallahu ta'ala alam. Yakinlah bahwa Anda pasti Allah berikan kemudahan. Yakinlah Allah pasti memberikan kepada Anda solusi. Dan jangan masuk ke dalam jebakan iblis bahwa Anda diberikan oleh Allah jalan buntu. Tak ada jalan buntu untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sampai di sini materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan kita akan jawab kalau ada ilmu kita untuk menjawabnya. Baik dari Al-Quran atau hadis atau fatwa para ulama. Apakah seorang akhwat yang hijrah dari salah satu tempat ke Bekasi tanpa mahram diperbolehkan dengan alasan mencari nafkah? Wanita ketika bersafar keluar dari daerah dia berdomisili dalam syariat Allah harus disertai dengan mahram. Ini syariat Allah. Ini syariat Allah saudaraku, saudariku.
Dan kita tak berani berbicara selain sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah. Apapun alasan, karena di dalam tulisan ini disebut alasan-alasannya, apapun alasan Anda, Allah yang menurunkan syariat itu kepada Rasulnya tercinta telah tahu ribuan jutaan alasan manusia. Sebelum Anda mengutarakan alasan ini, Allah sudah tahu alasan-alasan manusia yang membuat mereka akhirnya bersafar tanpa mahram. Maka alasan itu jangan ungkapkan supaya bertukar hukum dari awalnya tak boleh menjadi boleh. Yang benar adalah utak-atik urusan kita agar sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Jangan utak-atik perkara yang datang dari Allah dan Rasulnya agar sesuai dengan urusan kita. Ini pola hidup yang benar. Yang harus diutak-atik itu kondisi kita. Sesuaikan dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Jangan gara-gara urusan kita, lalu kita coba otak-atik apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan, agar sesuai dengan urusan kita. Kalau gitu agama akan hancur. Betapa banyaknya manusia dengan urusan yang berbeda-beda. Apakah dengannya perkara agama harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasinya? Maka otak-atik urusan Anda untuk sesuai dengan syariat Allah. Maka untuk kasus yang Anda tanyakan ini, solusi yang Anda berikan untuk utak-atik perkara Anda adalah orang tua itu diboyong ke sini. Hidup bersama Anda di negeri ini. Agar Anda bersama Anda ada mahramnya. Atau Anda nikah lagi dengan orang yang Anda anggap dan Anda yakini dapat rekomendasi dari teman-teman Anda orang saleh. Wallahu ta'ala. Ini solusinya yang lebih baik daripada Anda mencari kebolehan wanita tidak berada di negerinya tanpa mahram. Nah, Ustadz, apa kiat-kiat kita di dalam hati kita dalam menghadapi sebelum Allah memberikan kesusahan dan ujian? Siapkan mental bahwa suatu saat akan datang kesulitan. Dan siapkan mental untuk mengatakan kepada Allah Tabaraka Ta'ala, ya Allah, apapun yang engkau putuskan, saya akan terima. Saya akan terima. Apapun yang engkau putuskan, saya akan ridho. Saya akan terima ya Allah. Karena engkaulah yang maha mengatur. Engkaulah yang maha mengatur segala urusan. Apapun yang engkau akan takdirkan dalam hidupku, aku akan terima dengan lapang dada. Siapkan itu. Siapkan hidup ini tak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan apa yang Allah mau. Siapkan hidup kita ini sebagai orang yang diatur, bukan orang yang ngatur. Itu semua persiapan mental untuk berhadapan dengan ujian. Dan yakinlah setelah kemudahan ini akan ada kesulitan, dan ketika itulah persiapan mental itu penting. Salahkah apabila seorang istri mendiami suaminya, mendiamkan ya, yang sudah titik, intinya berbuat maksiat, haruskah istri terus bersabar dan tidak boleh marah kepada suaminya? Takutnya kalau saya bilang boleh marah, Anda marah terus. Karena saya bilang saya diam saja tak jawab, saya yakin Anda marah. Kalau Anda marah, ya marah saja, jangan minta dalil ke Ustadz boleh marah gitu. Kadang-kadang jamaah ini begitu, Pak. Dia melakukan sesuatu dan di hatinya ada gejolak. Kayaknya yang saya lakukan ini nggak benar. Untuk menyamankan itu, nanya ke Ustadz.
Supaya ketika Ustaz bilang boleh marah, oh udah benar. Udah benar yang saya lakukan kemarin. Ngamuk-ngamuk. Kalau Anda marah ya marah saja. Jangan jadikan perkataan Ustaz sebagai dalil bolehnya marah. Itulah kehidupan wahai muslim, wahai muslimah. Kehidupan berkeluarga itu ada sesuatu yang kita senangi dari pasangan, ada sesuatu yang tidak kita senangi dari pasangan. Ada sesuatu yang kita senangi dari suami, dari istri, ada sesuatu yang tidak kita senangi dari suami dan dari istri. Zaman kita zaman fitnah. Aneka ragam problematika kehidupan keluarga terjadi. Semua yang sudah berumah tangga di zaman kita sekarang ini semuanya punya masalah. Bukan antum saja yang punya masalah. Haruskah istri bersabar? Ya, harus bersabar. Kenapa tidak? Bersabar harus. Bolehkah marah, Ustaz? Anda harus lihat dulu marahnya bagaimana. Kalimat marah itu satu, tapi aplikasinya 1000. Kalimat marah itu satu, tapi aplikasinya apa? 1000. Marah yang mana ini? Maka kita harus lihat dulu aksi marahnya yang seperti apa. Kalau kita katakan wajar, kalimat-kalimatnya belum kalimat-kalimat yang kotor. Kalau tindakannya bukan tindakan yang menzolimi, ya wajar orang mengungkapkan kemarahannya di saat datang kepadanya sesuatu yang tak dia sukai dari suaminya atau dari istrinya. Tapi perkataan harus dijaga. Tindakan juga harus dijaga. Dan marah itu tak bisa semua yang dikatakan boleh, tak semua dikatakan tidak boleh. Tergantung apa yang dilakukan ketika marah. Apa yang diucapkan ketika marah. Harus dilihat dulu. Intinya adalah, apa maslahat dan mudarat dari tindakan dirimu? Intinya adalah itu. Kalau maslahatnya kalau maslahatnya tinggi, silakan. Lebih besar masalahnya dibanding mudaratnya. Tapi kalau akhirnya memberikan mudarat untuk dirimu, untuk keluargamu, maka hindarkan mudarat. Wallahu a'lam. Hal yang sama juga keluhan terhadap suaminya. Bagaimana hukumnya jika seseorang ingin meminta tolong meneruskan cicilan motornya yang sedang digadaikan? Kalau gadainya transaksinya riba, maka tak boleh. Kalau gadainya transaksinya riba, maka tidak boleh. Wallahu a'lam. Apakah boleh kita mengkhawatirkan petaka atau musibah yang akan Allah berikan kepada kita? Husnuzon kepada Allah, kita kuat menghadapinya. Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi siapkan jiwa, siapkan mental, siapkan iman. Jangan kita masuk kepada alam yang kita tidak tahu. Ini kaidah hidup yang penting. Jangan kita masuk ke dalam pertanyaan atau sesuatu yang kita tidak tahu apa ya. Lakukan apa yang mampu kita lakukan. Tinggalkan apa yang bukan jadi urusan kita. Apa yang akan Allah berikan kepada kita pasca kemudahan yang sekarang kita rasakan, apa yang akan Allah berikan kepada kita, ini bukan urusan kita. Urusan Allah. Allah yang berbuat. Fa'alul lima yurid. Dan Allah berbuat penuh dengan kasih sayang, penuh dengan keadilan, penuh dengan hikmah, dan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa pasca kesulitan yang Allah berikan. Seperti yang tadi kita bahas. Allah tidak akan memberikan kepada kita kesulitan kecuali karena Allah ingin memberikan setelahnya kemudahan. Dan Allah ingin memberikan kepada kita nikmatnya kemudahan, namun Allah berkehendak sebelum itu Allah berikan kesulitan.
Orang-orang yang sangat Allah cintai saja, seperti Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Allah lakukan itu kepada orang-orang yang Allah cintai. Lalu siapa kita? Namun apa yang akan Allah berikan kepada kita, jangan kita masuk ke dalam kancah itu. Jangan masuk ke dalam alam itu, jangan masuk kepada pertanyaan itu. Kenapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita apa? Bersiap. Mempersiapkan mental, mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, mempersiapkan kesabaran. Itu kemampuan kita. Maka lakukan apa yang menjadi kemampuan kita, tinggalkan apa yang di luar kemampuan kita. Orang sekarang bertanya-tanya tentang, Ustadz, saya ini ke surga atau ke neraka ya? Saya ingin mengatakan begini, itu kan sudah urusan Allah. Bukan urusan Anda, Anda tidak tahu Anda ke surga atau ke neraka. Lalu apa yang mampu Anda lakukan? Yang mampu Anda lakukan adalah berusaha mencari surga, berusaha lari dari neraka. Itu yang mampu Anda lakukan. Maka lakukan itu. Jangan sibukkan diri memikirkan sesuatu yang tak ada jawabannya. Saya ingin mengatakan kalimat yang agak sedikit keras. Siap untuk menerimanya? Siap nggak untuk menerimanya? Sedikit keras loh. Jangan nanti Ustadz terlalu keras ngomongnya gitu. Padahal saya udah minta izin nih. Siap nggak? Anda kalau tahu tak ada jawabannya, Anda tanya juga, itu namanya pandir. Itu namanya pandir. Kayaknya pandir di bawah bodoh lagi kayaknya. Anda sendiri sudah tahu tak ada jawaban. Ustadz, saya ke surga atau ke neraka, Ustadz? Jawabannya nggak ada. Saya nggak punya jawabannya. Anda tak punya jawabannya. Semua manusia yang ada di permukaan ini sekarang nggak punya jawabannya. Pertanyaan itu, jawabannya tak ada. Tak ada yang bisa jawab. Kenapa ditanyakan? Menanyakan sesuatu yang tak ada jawabannya, itu tindakan pandir. Maka jangan tanyakan. Jangan tanyakan sesuatu yang Anda tahu tak ada jawaban. Untuk apa menanya sesuatu yang tak ada jawabannya? Termasuk pertanyaan itu tadi. Apa yang akan Allah berikan kepada saya nanti? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa menjawabnya. Untuk apa ditanyakan? Untuk apa difikirkan? Biarkan Allah yang mengatur. Allah pasti mengaturnya dengan keadilan. Sekiranya Anda adalah orang yang berusaha mencari surga dan lari dari neraka, mustahil Allah masuk ke neraka. Itu mustahil. Kalau itu yang terjadi, maka Allah tidak adil. Dan Allah zalim. Tidak adil dan zalim, Allah telah menafikan dirinya dari sifat tidak adil, Allah telah meniadakan dari dirinya sifat zalim. Kalau Anda adalah orang yang rajin mengejar surga dan rajin lari dari neraka, mustahil Allah masukkan ke neraka. Allah berjanji dan Allah pasti tunaikan janjinya. Allah tak pernah ingkar janji. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun. Puluhan ayat di dalam Al-Quran, kami akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga. Puluhan ayat di dalam Al-Quran dengan nada yang seperti itu. Ada apa engkau ragu? Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi jangan masukkan diri kita ke kancah yang kita tahu bahwa itu bukan arealnya kita. Bukan urusan kita, urusan Allah. Ketika haji menuju Muzdalifah, saya hanya lewat saja tanpa turun dari kendaraan dan tidak melaksanakan tarwiyah di Mina. Apakah haji saya sah? Tidak tarwiyah di Mina tanggal 8, mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan itu hukumnya sunat. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunat. Adapun mabit di Muzdalifah, mayoritas ulama mengatakan wajib haji. Mabit di Muzdalifah, mayoritas ulama mengatakan wajib haji. Yang lewat saja berarti tidak mabit. Maka wallahu alam,
Saya dalam hal ini menganjurkan atau menjawab pertanyaan Anda, sembelih seekor kambing. Sembelih seekor kambing. Untuk pelanggaran tidak mabit di Muzdalifah. Dan kambingnya harus disembelih di tanah haram. Boleh titip dengan teman-teman yang berangkat. Titipkan dana untuk disembelihkan kambing di sana. Karena pelanggaran musim haji, sembelihannya harus disembelih di tanah haram. Dan dibagi-bagikannya kepada fuqara'ul haram. Fuqara' yang tinggal di tanah haram. Maka ini usulan saya, ketika antum tidak tarwiyah di Mina itu sunnat. Namun tidak sama sekali mabit di Muzdalifah, maka mayoritas pendapat ulama mabit di Muzdalifah hukumnya adalah wajib. Wajib haji kalau dilanggar terkena dam. Terkena dam pelanggaran. Ini tulisannya kecil-kecil. Nggak tahu apakah memang suka nulis kecil-kecil atau ada niat menganiaya Ustadz. Sikap suami yang sudah menasihati istri, sikap suami yang sudah menasihati istri, suka nonton drama, dan setiap suka nonton drama Korea di HP, tapi istri tetap cuek. Hampir mirip dengan yang tadi, bahkan yang tadi pertanyaannya lebih hebat daripada ini, maka Anda diharapkan bersabar dan nasihati. Bersabar dan nasihati, bersabar dan nasihati. Kalau ingin hidup rumah tangga nyaman, gunakan rumus tajam dan tumpul. Gunakan rumus tajam dan tumpul. Salah menggunakan rumus tajam dan tumpul, rumah tangga Anda tidak nyaman. Pandai menggunakan rumus tajam dan tumpul, maka apapun yang terjadi, Anda akan tetap merasakan nyaman, insya Allah. Kenyamanannya akan dapat. Rumus yang benar menggunakan tajam dan tumpul dalam rumah tangga adalah, tajamkan pandangan Anda kepada kelebihan istri dan suami. Istri atau suami. Anda sebagai istri, berarti suami. Anda sebagai suami, berarti istri. Pasangan. Tajamkan penglihatan Anda kepada kelebihan istri, kelebihan suami. Tajamkan ke sana pandangannya. Tumpulkan kepada kekurangan. Dan jangan terbalik. Dan jangan terbalik. Jangan tajamkan pandanganmu kepada kekurangannya. Justru tumpul kepada kelebihannya. Itu cara pandang yang sangat salah dan keliru. Saya ulangi, tajamkan pandanganmu kepada kelebihan. Tumpulkan kepada kekurangan. Jangan tajamkan kepada kekurangan dan tumpulnya kepada kelebihan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la yafraku mu'minun mu'minatan fa in kariha minha khuluqan radiya minha ukhra. Seorang mukmin tak akan membenci totalitas mukminah kalau ada akhlaknya yang tidak dia sukai, dia meridhoi akhlaknya yang lain. Rasulullah SAW juga bersabda,
Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Ini juga masalah tumpul dan tajam. Tajam kepada orang yang, mata ini harus tajam kepada orang yang di bawah kita. Tumpulkan kepada orang yang di atas kita. Jangan terbalik. Justru pandangan kita tajam kepada orang yang di atas kita. Dan ingat, zaman sekarang, ini zamannya. Zaman orang pandangannya diarahkan setajam mungkin kepada orang yang di atasnya. Lalu tumpul kepada yang di bawahnya. TV, media-media sekarang ini, majalah-majalah biasanya mengajak kita untuk menajamkan pandangan kepada orang yang di atas kita. Itu biasanya. Oleh karena itu kenapa banyak sekarang manusia mengeluhkan kehidupan? Karena itu tadi. Matanya terlalu tajam kepada yang lebih daripada dirinya dalam urusan dunia. Hai manusia, mau syukur apa lagi antum? Mau kayak apa lagi syukurnya? Kendaraan antum sekarang lebih mewah daripada kendaraan Fir'aun dan Qarun. Ya atau tidak? Fir'aun dan Qarun sekaya apapun, kendaraannya delman. Hah? Kendaraannya delman. Sehebat apapun dia menghias kendaraan delmannya, tetaplah itu kendaraannya Qarun loh. Kendaraan Fir'aun. Kendaraan Anda sekarang beratus-ratus kali lebih hebat daripada kendaraan Qarun. Namun kalau tidak syukur, ya tidak syukur juga. Kenapa? Karena melihat lagi yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Dan Anda yakin jalanan kita sekarang lebih baik daripada jalanan yang ditempuh oleh Fir'aun? Anda yakin saja. Allahu a'lam. Sekedar ya, kalau kendaraannya delman ya perjalanan nggak di aspal kali ya. AC kita ini itu lebih hebat daripada kipas-kipas yang dikipaskan untuk Fir'aun. Karena tukang kipasnya itu pas hari panas di Mesir itu panas. Kipas-kipas gitu. AC kita antum ini lebih mewah daripada kipasnya Fir'aun dan kipasnya Qarun. Lebih dingin, lebih memberikan suhu yang antum nyaman, sejuk dan lihat ketika kita tidak tajam. Nikmat yang lebih hebat dari Fir'aun saja, kita tak merasa punya nikmat itu. Nikmat yang lebih hebat daripada nikmat yang Allah beri kepada Qarun saja kita nggak lihat. Yang kita lihat harta Qarun ya. Maka hubungan suami istri seperti itu. Tajamkan kepada kelebihan, tumpulkan kepada kekurangan. Jangan terbalik. Jangan tumpul kepada kelebihan, tajam kepada kekurangan. Latih itu terus. Latih terus. Wallahi saya juga berlatih. Karena istri saya manusia. Pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan istri saya juga melakukan hal yang sama kepada saya. Karena saya manusia. Punya kelebihan dan kekurangan. Semua kita sama. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Hiduplah sebagai seorang mukmin, dan orang mukmin memiliki panduan hidup yang jelas bernama Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran dan Sunnah oleh Nabi kita tercinta, semua itu hal yang luar biasa yang akan menjadikan kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi dengan nyaman. Sehingga orang-orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala maafkan dosa dan kesalahan kita di yaumil hisab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita di tangan kanan catatan kitab
dan semoga Allah selamatkan kita di saat melewati sirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.